Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kembali saya menjumpai Anda. Edisi kali ini saya tertarik ingin mengulas kembali tentang dampak dari Geger Cilegon 1888. Ternyata di sejumlah kanal hal itu masih diperbincangkan. Seperti yang telah saya ulas beberapa edisi yang lalu terkait dengan Geger Cilegon yang merujuk kepada sumber, satu diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo, seorang pegawai Belanda yakni KF Holly. Dia bertugas sebagai penasehat honorer urusan pribumi. Setelah turun ke lapangan menemukan beberapa fakta lalu memberikan masukan. Di antara masukannya adalah tentang penyebaran brosur Habib Utsman terkait dengan pelarangan thariqah. Ternyata tidak hanya berhenti pada itu. Nanti ada juga, kalau kita lihat di bukunya Pak Profesor Sartono, itu nanti ada razia jimat dan sebagainya, karena menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintahan Belanda atas perjuangan para ulama di Banten yang oleh Habib Utsman disebut sebagai perbuatan gurur itu. Nah, pada edisi kali ini saya fokus kepada adanya ordonasi guru. Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengatur guru-guru agama Islam, yang nanti dampaknya ini terjadi pembatasan pada pengajaran ajaran Islam. Saya melihat dari buku Politik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Dr. H. Akib Sudinto. Ini buku penelitian ya, disertasi ilmiah. Di sini pada halaman 52 tentang ordonasi guru dijelaskan, sesudah terjadinya peristiwa Cilegon tahun 1888, KF Holly pada tahun 1890 menyarankan agar pendidikan agama Islam diawasi karena pemberontakan para petani di Banten itu dinilai sebagai dimotori oleh para haji dan guru agama. Maka di Jawa terjadilah pemburuan terhadap guru agama. Kalimatnya adalah pemburuan ya. Dan demi penyeragaman dalam pengawasannya, maka KF Holly menyarankan agar bupati melaporkan daftar guru di daerahnya setiap tahun. Kemudian pada tahun 1904 Sunuk Horgronye mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi adanya izin khusus dari bupati, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan oleh bupati harus dilakukan oleh suatu panitia. Pada tahun 1905 lahirlah suatu peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan ordonasi guru. Dari sini kemudian saya coba baca-baca buku atau kitab Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah karya dari Al-Habib Utsman bin Yahya. Ada keselarasan dari apa yang saya baca tadi pada kitab Habib Utsman di halaman agak ke belakang, halaman 60. Di sini dijelaskan tentang guru model baru. Sepintas, kalau kita hanya mendengar begitu saja, tanpa melihat latar belakang peristiwa yang terjadi pada saat itu, mungkin akan dianggap biasa-biasa saja. Kitab ini ditulis pada tahun 1890. Jadi sama dengan tadi yang disampaikan oleh bukunya Pak Akib Suminto tentang permintaan Holly dan pernyataan dari Sunuk Horgronye. Setelah sebelumnya Habib Utsman mengurai tentang berbagai bid'ah, tentang bid'ahnya jimat, bid'ahnya macam-macam. Kemudian dia menyampaikan bid'ahnya guru model baru. Pada halaman 60 antara lain dia menuliskan, sebagai lagi ghalibnya yang baru-baru itu tiada karuan kesudahannya, malahan ditakuti akan dapat kejahatannya. Adapun guru-guru yang mengajarkan di perkara ini bid'ah atau lain-lain bid'ah, maka itulah guru-guru yang maksudnya buat mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan melanggar agama dan adat, dengan membodohkan, maksudnya mungkin dengan membodohkan orang-orang
dan ditakuti pula akan kejahatan ajarannya itu pada negeri. Sebab ghalibnya itu guru-guru begitu rupa tiada mengerti betul dan tiada jalan betul di dalam perkara agama, sebagaimana telah terdapat berkali-kali bahwa guru-guru yang begitu rupa telah memperdayakan anak-anak muridnya, menjatuhkan mereka itu di dalam kerugian atau kesesatan atau kecelakaan. Maka sepatutnya yang mengambil tahu di dalam ini perkara dan membedakan antara guru-guru yang pengajarannya betul di perkara agama dengan tiada suatu kejahatannya di dalam pengajarannya, dan menerangkan sekalian yang demikian itu kepada pemerintahan negeri. Maka sepatutnya sekalian yang tersebut ini yang mengambil tahu padanya, yaitulah kepala-kepala agama yang sudah dapat kepercayaan dari gubernemen jua adanya. Jadi selaras dengan apa yang ditulis Pak Akip Suminto terkait dengan permintaan Holly. Walaupun dalam kitab ini Habib Usman tidak menyebut adanya ordonasi guru, karena ini kan tahun 1890. Sedangkan ordonasi guru ini sendiri diresmikan pada 1905. Jadi dari 1890 itu adalah proses mulai dari pengusulan, pengkajian dan seterusnya, dan indikasinya adalah didukung oleh Habib Usman bin Yahya dalam kitabnya ini, seperti yang saya baca tadi, bahwa guru-guru itu harus mendapatkan izin dari government atau dari pemerintahan setempat agar ketahuan, dan yang bisa membedakan dia adalah guru yang mengajarkan agama ataupun yang lainnya, kata Habib Usman, yang tahu adalah pegawai yang dipercaya oleh government. Di sini ditulis oleh Akip Suminto, menurut Holly dan Senuk itu harus dicatat oleh bupati setempat atau pemerintahan setempat. Dan setelah diterbitkannya ordonasi guru ini, maka guru-guru ini, guru agama Islam ya, harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat. Kalau tidak mendapatkan izin, maka otomatis dia tidak boleh memberikan pelajaran. Dalam kata lain, sang guru agama ini bisa kena sanksi. Lah ini kemudian diresmikan untuk Pulau Jawa dan Madura. Negeri saya kena juga itu. Kecuali di Jawa ini, kecuali Yogyakarta dan Solo. Ini sangat merepotkan. Karena apa? Bagi lembaga pendidikan yang terstruktur baik mungkin bisa melakukan hal itu. Tetapi bagi pendidikan-pendidikan pesantren salaf yang hanya kombong-kombong, bagaimana bisa melakukan seperti itu? Harus melaporkan, kemudian jumlahnya muridnya berapa, terus pelajarannya apa. Ini kemudian mendapatkan pertentangan. Termasuk pertentangan ini juga muncul dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mengutip dari buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU yang ditulis oleh Kiai Haji Khairul Anam, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan penolakan terhadap ordonasi guru itu. Antara lain dituliskan, dalam sistem ordonasi tersebut, semua guru, dalam kurung kiai atau ulama, yang melakukan pembelajaran harus memiliki izin. Kebijakan ordonasi guru ini dikeluarkan oleh Belanda pada tahun 1905. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus izin pemerintah setempat yang terafiliasi dengan pemerintah kolonial sebelum melakukan pengajaran. Kebijakan tersebut cukup menghambat syiar dari seorang guru agama yang selama ini berjalan dengan baik dan progresif walaupun tanpa administrasi yang sifatnya politis itu. Dari sini kemudian Mbah Hasyim melakukan penolakan. Tapi ya apa daya, karena kita dalam pengawasan Belanda. Namun ya tetap saja kiai itu memiliki kemerdekaan di dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Selain merepotkan dan merugikan kiai-kiai, bindoro-bindoro di kampung-kampung yang berikan pelajaran terhadap santri-santri yang tanpa administrasi yang jelas, karena harus mendapatkan izin, kan repot sekali.
dan tentu saja ada intimidasi dan segala macamnya. Menurut Akip Suminto dalam bukunya ini, dalam prakteknya ordonasi guru ini bisa dipergunakan untuk menekan agama Islam karena dikaitkan dengan ketertiban keamanan. Maka di sini nanti ada praktek-praktek yang sangat merugikan umat Islam. Pada fase berikutnya, setelah bertahun-tahun ternyata dirasa kurang signifikan hasilnya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian status dari ordonasi guru yang sebelumnya harus mendapatkan izin kemudian diperlunak, tetapi wilayahnya diperluas, bukan hanya Jawa Madura. Saya bacakan dari tulisan Akip Suminto. Ordonasi guru tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk minta izin itu kemudian dinilai kurang efisien karena laporan tentang guru agama dan aktivitasnya yang secara periodik disampaikan Bupati ternyata kurang meyakinkan. Di samping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan pemburuan guru-guru agama. Karena itu pada tahun 1925 dikeluarkanlah ordonasi guru baru sebagai pengganti yang hanya mewajibkan guru agama Islam untuk memberitahu, bukan meminta izin. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk Jawa Madura. Sejak 1 Januari 1927 berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Dari sini kemudian banyak kiai-kiai ulama-ulama daerah yang melakukan protes, termasuk diantaranya adalah ulama Muhammadiyah. Akhirnya kena imbasnya juga dari ordonasi guru padahal sudah dilunakkan. Di sini dikisahkan bagaimana Kiai Haji A.R. Fakhruddin, bukan Muhammad A.R. ya, A.R. Fakhruddin melakukan penolakan terhadap ordonasi guru ini. Berikut juga karena masih berjalan terus hingga Nahdlatul Ulama berdiri pada 1930-an, NU juga menolak dengan tegas akan adanya ordonasi guru tersebut. Situs berita resmi PBNU, NU Online menginformasikan, memandang kebijakan organisasi guru oleh Belanda itu, NU menyadari bahwa bidang pendidikan umum berbasis Islam seperti madrasah perlu diperkuat. Hal ini ditindaklanjuti dengan membentuk lembaga pendidikan NU yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada perhelatan Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten pada tanggal 11 hingga 16 Juni 1938. Keinginan NU untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan semakin terlihat ketika Muktamar ke-14 NU di Magelang, Jawa Tengah pada 15 hingga 21 Juli 1939. Salah satu keputusan yang menjadi kesepakatan bersama ulama NU ialah menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut ordonasi guru 1925 guna melepas ikatan pengajaran Islam dari penyempitan peraturan pemerintah kolonial. Demikianlah para pemirsa, berbagai cara dan upaya dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menekan perjuangan bangsa ini hingga mengawasi pendidikannya. Namun semangat nasionalisme terus berkobar. Selain penolakan, juga ada penguatan di dalam upaya pendidikan. Adanya ordonasi guru ini kembali lagi kepada pembahasan awal, tak lepas dari geger Cilegon 1888. Perjuangan ulama Banten itu membuahkan luka mendalam bagi Belanda dan ketakutan juga. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.